Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Robaniah dengan nomor induk mahasiswa 20070160096, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang daycare bagi anak. Daycare adalah sebuah lembaga penitipan anak yang dapat menggantikan peran orang tua dalam merawat dan mengasuh anak ketika orang tua sedang bekerja atau tidak berada di rumah. Di daycare, anak dapat belajar lebih mandiri dan juga bersosialisasi lebih baik dengan lingkungan sekitarnya, ditunjang dengan fasilitas dan kegiatan yang mendukung perkembangan anak. Kegiatan di daycare sama seperti kegiatan sehari-hari anak di rumah, seperti bermain, makan, tidur, dan mandi. Bahkan di beberapa daycare disediakan juga kegiatan menonton, bernyanyi, dan berolahraga. Selain itu, anak juga akan belajar sambil bermain dan belajar lebih toleransi terhadap lingkungannya. Ada juga manfaat daycare bagi anak. Yang pertama, pandai bersosialisasi. Seperti perkataan Jenny Gerrit, ia akan menghabiskan hari-harinya untuk berinteraksi dengan anak-anak lain maupun dengan orang dewasa. Itu semua bermanfaat bagi perkembangan sosialnya. Ia juga menambahkan bahwa belajar bersosialisasi tak kalah penting dengan keterampilan perkembangan anak pada usia ini. Yang kedua, kualitas kognitif lebih baik. Seorang pelajar dari US National Institute of Health menemukan bahwa anak-anak yang ditempatkan di daycare memiliki kualitas yang lebih baik dalam prestasi akademis dan kognitifnya, karena lebih banyak mendapatkan stimulasi. Para ahli juga mengatakan lebih kecil resiko mereka untuk menjadi anak nakal saat beranjak remaja. Yang ketiga, status kesehatan lebih baik. Dalam jurnal JAMA Pediatrics menemukan bahwa anak-anak yang menghabiskan waktu di tempat penitipan anak saat usia sekitar 2 tahun memiliki sistem imun yang lebih kuat, sehingga ia lebih jarang sakit daripada anak-anak yang dirawat di rumah. Yang keempat, meredam kekecewaan. Salah satu hal yang memberatkan langkah orang tua saat anak tidak terima ketika orang tua meninggalkan anaknya untuk bekerja. Bahkan, tak jarang rengekan membuat orang tua kewalahan. Namun, anak yang dititipkan di daycare cenderung lebih mandiri dan tidak sesensitif anak yang ditinggalkan di rumah. Yang kelima, lebih mandiri. Anak yang dititipkan di daycare akan menghabiskan hari-harinya dengan banyak kegiatan bersama anak-anak lain. Hal itu bisa membuatnya lebih mandiri dan membantu mencegah anak terlalu dekat dengan orang tua. Yang keenam, mengajarkan rutinitas. Daycare sangat baik untuk mengajarkan rutinitas bagi anak, karena mungkin saja orang tua akan kerepotan melakukannya sendiri. Selain itu, mendapatkan rutinitas untuk tidur siang, anak juga akan mendapatkan pelatihan tentang potty training. Selain manfaat, ada juga dampak daycare bagi anak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama, social skill. Yang kedua, belajar berbagi. Yang ketiga, belajar berempati terhadap lingkungannya. Yang keempat, kemampuan bersaing dengan sehat, tidak dengan kekerasan atau secara fisik, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap teman yang lainnya. Yang kelima, kemandirian. Dan yang keenam, kedisiplinan. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, tertular penyakit. Anak akan menjadi lebih rentan tertular penyakit karena alat bermainnya digunakan bersama-sama. Yang kedua, lebih nakal dan manja. Anak akan lebih nakal dan manja jika pengasuhnya kurang nyaman bagi anak. Dan jika terlalu lama dititipkan, selain itu, anak juga akan merasa waktu bersama orang tua terbatas. Yang ketiga, perasaan bersalah. Perasaan ini akan timbul pada orang tuanya karena telah meninggalkan anak, dan tanpa mereka sadari, mereka akan lebih memanjakan anaknya. Terima kasih.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.